Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikabarkan akan menyita tanah dan bangunan Mall Tanjung Pinang City Center karena terseret kasus korupsi PT Asabri. Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan Kepala BPBD Kolaka Timur digiring ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik KPK. Pihak kepolisian menyerahkan oknum lurah, guru mengaji, serta seorang wira swasta yang merupakan tersangka pencabulan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Ynews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, inilah Ynews lengkapnya. Baru-baru ini warga kembali dihebohkan dengan kemunculan kerajaan baru di Desa Panda, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kerajaan ini muncul berdasarkan mimpi yang dialami sang raja pada 2004 silam. Warna-warni kerajaan yang muncul saat Nusantara telah menjadi Republik Indonesia kerap kali ditemukan. Setelah Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, saat ini masyarakat kembali dihebohkan dengan kehadiran sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Angling Dharma. Berada di Desa Panda, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, kerajaan ini dijalankan oleh seorang raja yang dermawan dan berjiwa sosial, Raja Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Ia dinobatkan berdasarkan mimpi yang ia alami pada tahun 2004 silam. Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang ini telah menjadi pembicaraan masyarakat dan viral di media sosial. Bupati Pandeglang Irna Nurulita pun angkat bicara. Ia mengatakan penting untuk mengetahui silsilah dan sejarah kerajaan tersebut. Pendekatan persuasif pun akan dilakukan sebelum proses hukum dilakukan jika diketahui keberadaan kerajaan ini menyesatkan. Kalau memang masih ada silsilah itu sebetulnya dalam sejarah. Kalaupun masih ada keluarga besarnya, seperti apa kita harus apresiasi mereka. Ada juga yang memang yang salah persepsi, yang dibangun seperti kayak dan lain sebagainya. Itu kan ada satu persepsi yang menyesatkan. Itu akan dibaca nanti akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dari kabar yang beredar, sejumlah warga mendapatkan bantuan sosial hingga pembuatan rumah oleh sang raja. Disebutkan juga bahwa jiwa sosialnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di sejumlah kecamatan. Dari Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikabarkan akan menyita tanah dan bangunan Mall Tanjung Pinang City Center Tanjung Pinang, Kepulauan Riau karena terseret kasus korupsi PT Asabri. Kabar penyitaan tanah dan bangunan hak guna bangunan PT Tanjung Pinang Sakti diketahui setelah surat penyitaan dari Kejagung masuk ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui bahwa Mall Tanjung Pinang City Center yang berada di Jalan Raya Dompa, kilometer 8 atas, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelumnya, Kabid Hubungan Media dan Kehumasan Kejagung Muhammad Mikroj membenarkan terkait penyitaan Mall Tanjung Pinang City Center. Namun ia belum membeberkan secara resmi terkait penyitaan tersebut. Sementara itu, Humas PN Tanjung Pinang Muhammad Sakral Ritonga membenarkan bahwa pengadilan telah menerima surat pengajuan sita HGB PT Tanjung Pinang Sakti. Ia menyebut dalam pengajuan penyitaan itu tidak menyebutkan tentang hal persoalannya. Sebagaimana diketahui, Mall Tanjung Pinang City Center hadir pada 26 Mei 2016 dan merupakan pusat perbelanjaan yang pertama hadir di Tanjung Pinang dengan tenan mix terlengkap di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.
Kementerian Kesehatan merumuskan sejumlah program percepatan untuk mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas. Kemenkes menargetkan sebanyak 225.000 orang dari total 562.000 lebih penyandang disabilitas di seluruh Indonesia selesai divaksinasi pada Oktober 2021 mendatang. Merealisasikan hal tersebut, beberapa program diluncurkan Kemenkes sebagai langkah percepatan pelaksanaan vaksinasi. Seperti program yang baru diluncurkan Kemenkes, yakni menjalankan pelayanan vaksinasi bagi 3 orang pengantar anak disabilitas. PLT Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi mengatakan, program tersebut hadir untuk mendorong orang-orang di sekitar anak disabilitas agar dapat membawa sang anak ke sentra vaksinasi. Bahkan untuk semakin mempermudah, Kemenkes juga merealisasikan program jemput anak dengan disabilitas ke sentra-sentra vaksinasi. Program tersebut mendapat dukungan dari Indonesia Technical Advisor Group on Immunization dan Badan POM. Terkait pemberian vaksin Sinopharm yang disalurkan di sejumlah fasilitas pelayanan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, biasanya kita melakukan pelayanan khusus. Ya. Ada yang namanya rumah anak, puskesmas ramah anak, program anak. Ya. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan Kepala BPBD Kolaka Timur digiring ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik KPK. Bupati Kolaka Timur Andi Merianur bersama Anzarullah Kepala BPBD Kolaka Timur terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam 21 September. Keduanya lantas menjalani pemeriksaan awal selama 12 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Sulawesi Tenggara. Usai menjalani pemeriksaan awal, keduanya digiring ke Jakarta pada Rabu sore 22 September kemarin. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, selain Bupati dan Kepala BPBD, KPK juga membawa 4 staf Pemda Kolaka Timur. Mereka diduga terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut dan akan melanjutkan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK di Jakarta. Benar, yang diperiksa adalah Bupati Kolaka Timur beserta 5 orang stafnya. Untuk barang bukti kami masih belum dijelaskan, tetapi yang dicatatkan bahwa hari ini akan digeser ke Jakarta. Kasus apa, Pak? Lebih detail tidak ada ya? Nanti mungkin dari KPK akan menjelaskan, tetapi yang pasti bahwa kegiatan OTT. Hingga saat ini KPK belum merilis kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menginginkan pengelolaan Labu Jangkar berada di naungan Pemprov Kepri. Untuk itu, ia meminta masukan dari banyak pihak termasuk antaranya konsolidasi ke Mahkamah Agung. Surat bernomor 006-63-17-DJPL-2021 tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah menyatakan Pemprov Kepri tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengelola kegiatan jasa Labu Jangkar. Menyikapi hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Utamanya regulasi yang menghambat wewenang pemerintah Provinsi Kepri dalam mengelola operasional kegiatan jasa Labu Jangkar. Kita kan sedang bahas sama 3 provinsi lain. Hari ini Pak Asisten mimpin rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan provinsi lain. Nanti kita lihat kesimpulannya, tapi kemungkinan kita akan mengajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan fatwa. Jasa Labu Jangkar merupakan salah satu instrumen pemerintah Provinsi Kepri
dalam mendulang pendapatan hingga mencapai 200 miliar per tahunnya. Dengan keluarnya surat dari Dirjen Perhubungan Laut tersebut, kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi Pemprov Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pihak kepolisian menyerahkan oknum lurah, guru mengaji, serta seorang wira swasta yang merupakan tersangka pencabulan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang. Ketiga tersangka pencabulan anak di bawah umur yang merupakan oknum lurah, guru ngaji, dan seorang wira swasta diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang. Mereka diserahkan bersama barang bukti untuk melaksanakan proses hukum tahap kedua. Menurut Jaksa Penuntut Umum Wirayanu, dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa ketiga pelaku melakukan hal keji tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda. Di antara ketiga itu ada hubungannya karena kebetulan korbannya sama. Korbannya itu sama satu orang. Cuma memang kejadiannya nggak bersamaan. Jadi mereka tuh melakukan perbuatan mereka sendiri-sendiri di waktu yang berbeda dan pada kesempatan yang lain pula. Selain tersangka, pihak kepolisian juga menyerahkan barang bukti berupa pakaian milik korban. Ada perbedaan perbuatan antara si Jaki, Erwin, dan si Erwan. Perbedaannya kalau sesuai dengan fakta yang ada, fakta-fakta di penyidikan yang saya baca, dan tadi sudah saya ketemu dengan orangnya, kan saya periksa karena ada penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak kepolisian. Si Erwan itu dia perbuatannya cabul, dia melakukan perbuatan cabul, sedangkan si Erwin dan si Jaki itu dia melakukan persetubuhan. Sebelumnya kasus pencabulan yang dilakukan oknum lurah berinisial ER terhadap korbannya yang merupakan keponakan yang masih di bawah umur ini terbongkar melalui pesan singkat. Dalam penelusurannya, korban diketahui telah dilecehkan dengan dua tersangka lainnya, yang merupakan seorang guru mengaji dan seorang karyawan swasta pada Mei lalu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Kematian akibat COVID-19 di wilayah Indonesia mengalami penurunan hingga 48%. Bahkan saat ini sudah 21 kabupaten dan kota yang berada pada level 1. Seluruh kabupaten kota di Jawa Bali telah berada di level 3 dan 2. Kondisi membaik juga terjadi di kabupaten kota lainnya. Seperti diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Ia menyampaikan, terdapat 21 kabupaten dan kota pada level 1, 250 kabupaten kota di level 2, 105 kabupaten kota di level 3. Sehingga saat ini tinggal 10 kabupaten kota yang berada di level 4. Kondisi ini menurutnya berhasil menurunkan angka kasus kematian akibat COVID-19 secara nasional. Meskipun masih terdapat 2 provinsi yang mencatatkan angka kematian yang relatif tinggi, yakni Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan pemerintah dinilai mampu mengendalikan situasi COVID-19 di tanah air. Secara nasional terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40% dan penurunan jumlah kematian sebesar 48% jika kita bandingkan pada minggu sebelumnya. Namun masih ada beberapa provinsi yang masih mencatatkan insidensi dan angka kematian yang relatif tinggi. Tak hanya itu, menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, tingkat pemeriksaan atau testing rate mengalami peningkatan. 4,22 orang diperiksa per 1.000 penduduk tiap pekannya. Angka itu telah mencapai lebih dari standar WHO, yakni 1 orang per 1.000 penduduk per pekan. Bahkan 3 provinsi mencatatkan testing rate yang cukup tinggi, yaitu Bali, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Seluruh pelajar tahun ajaran baru di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dari tingkat SD hingga SMP akan menerima seragam sekolah gratis.
Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memastikan akan memberikan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan, tidak ada perbedaan perlakuan untuk siswa yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, seluruh siswa yang baru masuk dipastikan akan mendapatkan seragam sekolah gratis. Seluruh siswa. Jadi seluruh siswa SD maupun SMP, negeri maupun swasta kita beri secara keseluruhan tanpa membedakan negeri dan swasta. Tanpa membedakan miskin dan kaya. Jadi semua kita berikan secara gratis. Nantinya terdapat 2 jenis seragam yang akan diberikan, yakni seragam olahraga dan juga seragam merah putih untuk SD, serta putih biru untuk SMP. Insya Allah tanggal 27 September ini akan dilakukan pengumuman pelelang siapa pemenangnya. Kemudian untuk baju olahraga, memang proses waktunya agak lebih singkat karena itu kita sifatnya besar melalui pakai size. Itu hari ini baru kita naikkan hari ini tanggal 23. Mudah-mudahan nanti tidak begitu lama proses lelang juga akan dilaksanakan oleh bagian PBJ yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan pelelangan setiap kegiatan di Pemko Tanjung Pinang. Seluruh seragam sekolah akan dibagikan secara serentak melalui pihak sekolah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.